Putrinya di belakang mobil tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia dengan kasar didorong ke tanah oleh orang jahat. Mereka menculik putrinya yang berusia 4 tahun. Dia mencari putrinya selama 2 bulan tetapi masih belum ada berita. Polisi setempat memberitahunya lagi karena tidak ada petunjuk dan menutup kasusnya dengan santai. Suaminya, pemilik perusahaan, bahkan tidak peduli. Orang yang dia kenal bahkan tidak membantu. Tidak ada cara lain. Jadi dia pergi ke mantan pacarnya selama 4 tahun dia tidak melihatnya. Melihatnya, dia mencoba menahan air matanya. Ternyata saat masih sekolah, keduanya adalah pasangan terkenal di sekolah. Cinta antara dua orang itu manis dan bahagia. Nama gadis itu adalah Sia. Nama pacarnya adalah Roni. Ayah Sia ingin menikahinya dengan keluarga kaya. Tapi dia bersembunyi dari ayahnya untuk menikahi Roni. Tetapi pada saat yang genting, ayahnya terkena kanker. Satu-satunya keinginannya adalah melihat putrinya menikah dengan pria kaya Rakhav. Sejak itu, hati Roni menjadi dingin. Dia memutuskan untuk bergabung dengan tentara. Dan jadilah prajurit yang paling cerdas dan pemberani. Hari itu, dia menerima telepon dari Sia setelah 4 tahun tidak bertemu. Dia mengerti jika tidak terpojok, maka Sia tidak akan pernah meminta bantuannya. Dalam 4 tahun terakhir, dia tidak mengambil cuti. Kali ini, atasannya setuju untuk memberinya cuti 7 hari. Di restoran, Sia meminta bantuannya, bukan dengan status mantan kekasih, dan dengan status seorang ibu. Saya mohon padamu. Bisakah kamu menyelamatkan putriku? Bisakah Anda membantu saya menemukan putri saya? Melihat gadis yang pernah dicintainya, Roni setuju. Pertama, dia pergi bersamanya ke kantor polisi setempat. Begitu polisi melihat Sia, mereka tahu untuk apa dia di sini. Selalu mengabaikan hal-hal penting. Juga sengaja menggunakan kakinya untuk menggosok kakinya. Roni sangat marah ketika dia melihat itu. Mundur. Anda sepertinya lupa di mana ini. Saya menyuruhnya mundur. Polisi itu terus memprovokasi Roni. Sekarang Roni tidak tahan lagi. Mengepalkan tangan menjadi tinju. Satu pukulan membuat gigi orang lain keluar dari mulutnya. Terbang sejauh 5 meter, menabrak lemari kaca. Kemudian dia menginjak tanah dengan keras. Niat membunuh di sekitarnya membuat debu di tanah berterbangan kemana-mana. Orang itu masih belum pulih dari pukulan Roni sebelumnya. Dia meraih kerah Roni. Dia menggunakan satu tangan untuk menarik dan mendorong, membuatnya terbang. Setelah itu, beberapa pria dengan tongkat datang bergegas masuk. Roni menangkap tongkat dengan satu tangan. Pukulan lain, kaca belakang pecah semua. 2 orang lagi bergegas masuk. Roni melompat tinggi, menambahkan efek gerakan lambat. Kakinya mendarat di dagu pria itu. Batang besi di belakangnya juga patah. Putar pengguna untuk menggunakan stok pistol untuk menjatuhkan orang lain. Satu tendangan memecahkan meja. Pria yang baru saja terkena terbang ke jeruji besi itu kembali melompat ke atas punggung Roni. Dia dengan dingin memutar kepalanya. Pria lain melompat. Dia berbalik setengah lingkaran untuk membiarkan orang lain terbang. Fa menarik bendera bangsaan hampir jatuh. Sebagai seorang prajurit, dia tidak akan pernah membiarkan bendera jatuh ke tanah. Dia memegangnya dengan sangat kuat meskipun orang lain memukul lengannya berulang kali. Setelah bendera bangsaan ditempatkan, pria lain jatuh. Kepala orang lain membentur tembok setinggi 2 meter. Roni menendang dinding dan melompat, mendaratkan pukulan kuat ke wajah. Kertas jatuh ke tanah dan terbang kemana-mana. Sia terlihat tercengang. Kenapa semuanya seperti ini? Dia meninju perut polisi itu. Tangkap topi yang jatuh. Jelas, dia merasa mereka tidak pantas menjadi petugas polisi. Mereka mengolesi topi ini, diikuti dengan pukulan terus-menerus. Roni berhenti. Dia tidak ingin Sia terlibat. Meskipun polisi menangkapnya. Ini orang gila. Sekarang dia menikmati pijatan yang diberikan polisi kepadanya. Tubuh besinya dipukuli hampir 800 kali. Hanya sampai orang melihat punggungnya. Ada beberapa bekas luka yang ditinggalkan peluru di punggungnya. Baru sekarang polisi tahu dia adalah seorang tentara. Tidak lama kemudian atasannya di tentara memanggil. Berkat koneksi ini, dia dibebaskan. Setelah meninggalkan keluar, dia mulai menyelidiki hilangnya putri Sia. Dia pergi ke taman kanak-kanak putrinya itu untuk mencari kepala sekolah. Tetapi kepala sekolah mengatakan sekolah tidak memiliki siswa ini. Dia pergi ke tetangga Sia lagi. Tetapi bahkan para tetangga tidak tahu bahwa Sia memiliki seorang putri. Roni merasa ada yang tidak beres. Suami Sia, Rakhav, datang ke Roni. Rakhav menjelaskan bahwa dia tidak memiliki anak perempuan. Dia mengatakan Sia mengalami cedera kepala setelah bertemu dengan perampok. Jadi dia mengalami gangguan stres. Melihat di berita bahwa seorang gadis kecil hilang, jadi salah mengira putri hilang. Karena Sia kehilangan ibunya di usia muda, jadi ingatannya salah. Untuk memeriksa kebenaran, Roni memeriksa kamera di dekat taman kanak-kanak. Seperti yang diharapkan, tidak ada anak di dalam mobil pada hari kejadian. Roni sangat marah karena telah menyia-nyiakan usahanya selama ini. Dia menemukan Sia untuk menanyainya yang sebenarnya. Sekitar tidak ada yang tahu tentang putrinya. Bahkan tidak ada foto. Sia menjelaskan bahwa putrinya berada di belakang mobil pada saat itu. Dia juga tidak tahu mengapa orang-orang di sekitarnya menjadi seperti ini. Tapi Roni sekarang tidak mempercayainya lagi. Orang yang kamu ingat hilang kan? Itu ibumu, bukan putrimu. Kamu tidak pernah punya anak perempuan. Belum pernah punya anak. Kamu pergi.
Sia benar-benar hancur. Sekarang bahkan Roni tidak akan membantunya. Tepat ketika Roni hendak pergi, kemudian tiba-tiba menemukan tanda pengukuran tinggi di dinding. Ini menunjukkan bahwa memang ada seorang anak di sini. Dari tanda ukur tinggi badan di dinding ini setiap bulan. Dan sekarang Sia sangat ingin melompat dari tangga. Roni bergegas tetapi hanya menangkap handuk. Dia berlari ke bawah. Tapi sekarang Sia terbaring mati dalam tumpukan darah. Dia mengambil handuk dan mulai menyesalinya. Karena dia kehilangan harapan untuk menyelamatkan putri terakhirnya, adalah Roni. Itu sebabnya dia sangat putus asa. Tidak lama kemudian, teman kuliah datang menemui Roni. Teman sekelas mengetahui tentang bunuh diri Sia dengan melompat dari gedung melalui TV. Dia pikir keheningannya yang menyebabkan tragedi ini. Ternyata semua orang berbohong. Ada bos gangster yang menarik tali di belakang. Hari itu dia datang ke tempat teman, bicara tentang bisnis. Melihat dengan mata kepala sendiri dua orang menggendong bayi perempuan. Setelah mengetahui kebenarannya, Roni meraih shawl Sia. Roni membawa teman itu ke kantor polisi. Teman sekelasnya mengatakan yang sebenarnya kepada polisi. Gangster laki-laki berjanggut juga dengan cepat ditangkap dan dikembalikan ke pengadilan. Tapi orang itu, setelah tertangkap, mengambil pistolnya. Akibatnya, dia ditembak oleh polisi dan meninggal di tempat. Tapi sekarang tidak ada yang tahu keberadaan punya gadis kecil. Roni terus mencari teman-teman sekelasnya untuk diselidiki. Ketika dia sampai di sana, teman itu dipukuli sampai mati. Dia dipukuli sampai mati oleh dua preman. Roni dengan kesempatan berurusan dengan dua pembunuh. Dan ketahuilah dari mulut mereka, mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh kepala polisi. Kepala polisi itu telah bersembunyi di hutan melakukan bisnis ilegal selama bertahun-tahun. Roni sangat marah. Hanya darah segar yang bisa membuatnya turunkan marah sekarang. Dia adalah pria yang kuat. Pada saat ini, dua mobil polisi, satu di depan, satu di belakang, bergegas ke arahnya. Dia menginjak pedal gas dan bergegas maju. Pukul orang lain dan keduanya bergegas menuruni gunung. Polisi itu dikirim ke langit oleh cabang pohon. Roni mengeluarkan shawl Sia. Kali ini dia harus membawa Sia bersamanya untuk menemukan kebenaran. Di hutan banyak orang mencarinya. Dia bersembunyi di kegelapan dan berurusan dengan polisi sekaligus. Dia pergi ke markas musuh sendirian. Gunakan pisau mereka untuk merobek bajunya. Mengungkapkan otot agresif. Tangkap gagang pisau, curi pistolnya. Tembak ke belakang. Suasana yang semarak. Satu ditendang pergi. Bergegas ke depan. Kaki yang kuat berayun. Pindai satu putaran. Dalam perjalanan menuju hujan bom dan peluru. Kekuatannya sendiri sama dengan kekuatan seluruh pasukan. Lompat ke belakang dan ambil talinya. Peluru tembak gila. Sutradara menggunakan gerakan lambat lagi. Menunjukkan profesionalismenya bahkan lebih. Tidak tahu berapa banyak polisi yang tewas di bawah senjatanya. Pada saat ini, dua helikopter muncul di depannya. Pistolnya kehabisan amunisi. Apa yang harus dia lakukan? Dia mundur beberapa langkah. Dia berteriak keras dan melompat. Pesawat itu menembak terus-menerus tetapi tidak mengenainya dengan satu tembakan. Dia melompat ke pesawat, berurusan dengan dua orang. Orang biasa sama sekali bukan lawannya. Pada akhirnya, dia mengambil pistol dan menembak jatuh pesawat lainnya. Pesawat kecil itu diledakkan olehnya. Pilot setelah bereaksi. Dan kepala polisi memanggil juniornya, bertanya-tanya mengapa tidak ada yang menjawab. Dia tidak tahu bahwa semua 720 juniornya dibunuh oleh Roni sendirian. Dia pergi ke sarang kepala polisi jauh di dalam hutan. Gunakan pisau terbang untuk berurusan dengan dua orang. Lari dan pukul 2 kali. Tendangan kuat ke kepala. Tarik rambut ke dalam rumah. Menggunakan kekuatan untuk mendobrak pintu. Pahlawan bergegas masuk. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya. Pukulan kuat itu. Beberapa gerakan menangani mereka semua. Sekelompok orang lain bergegas. Dia memblokir pukulan seorang pria. Tendang dua kaki ke atas. Pukul kepala orang itu di peti. Ada darah di sekujur tubuhnya. Seorang pria besar tiba-tiba muncul. Dia diadu melawan Roni. Lalu pukul kepala Roni. Kepala orang itu seperti menabrak dinding besi. Roni mengirimnya ke surga. 4 orang lainnya bergegas mengelilinginya. Dia membuka matanya yang ganas. Selanjutnya, dia bergerak terlalu cepat. Mulut saya tidak bisa mengikuti. Dengan 4 tendangan kaki. Begitu adegan pindah ke kaki orang-orang itu, mereka semua patah kaki. Setelah menyelesaikan semua anggota junior, dia ditembak dengan pistol. Sebagai bos terakhir, kepala polisi, dia mengambil pistol dan duduk untuk memberitahu Roni. Ternyata pelaku sebenarnya di balik semua ini adalah suami Sia. Dia menyuruh pria berjanggut itu untuk menculik putrinya sendiri. Kemudian menyuap semua orang di sekitar untuk membuat Sia berpikir putrinya tidak ada. Tujuannya adalah untuk memaksa Sia bunuh diri. Dan kepala polisi secara tidak sengaja menemukan bahwa pria berjanggut itu telah menculik gadis itu. Dia mengambil gadis itu dari tangannya. Lalu ancam dia, paksa dia bekerja untuknya. Dan dia juga menutupinya agar pria berjanggut itu tidak masuk penjara. Bagian ini akan sedikit membingungkan. Dengarkan baik-baik. Ketika kepala polisi hendak menembak dan membunuh Roni, di belakangnya ada kejutan. Ternyata itu adalah wakil kepala polisi. Dia berdiri di belakang untuk waktu yang lama, dan merekam semua. Alasan Rakhav ingin membunuh Sia juga dibuat jelas. Ternyata saat menikah, Sia hamil. Bahwa istrinya hamil.
Tetapi ketika rumah sakit memeriksanya, dia tidak subur. Itu juga berarti bahwa itu bukan putrinya. Roni akhirnya mengerti alasan mengapa Sia pasti ingin dia menemukan putrinya. Betapa kecewanya Sia ketika dia bunuh diri hari itu. Setelah itu, Roni bertemu putrinya lagi di rumah sakit. Alisnya terlihat persis seperti milik Roni. Mulut dan hidung kecil seperti ibu. Dia sepertinya melihat Sia. Gadis itu dengan air mata di matanya menatap ayah dan anak itu bersama-sama. Saya seorang komentator film. Film hari ini berakhir di sini. Jika Anda suka, jangan lupa klik suka dan bagikan.